Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik yang di rumah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40 dan Kateni hanya membacakannya dari ayat 31 sampai ayat 38. Silahkan kalian membuka Alkitab kalian. Kalau sudah siap, mari mengikuti pembacaannya bersama-sama. Judulnya adalah Sida-sida dari tanah Ethiopia. Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia menceritakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Shalom adik-adik pra-remaja, bertemu lagi dengan Kateni dari Sekolah Minggu Dirgantara. Hari ini tema yang diusung adalah tentang baptisan. Dan kita belajar hari ini juga dari cerita firman Tuhan tentang seorang sida-sida, yaitu seorang pejabat dari negeri Ethiopia setingkat menteri, mungkin setara dengan Menteri Keuangan kalau di Indonesia, yang sedang pergi ke Yerusalem dan akan pulang, kemudian dia bertemu dengan Filipus di perjalanan. Nah, adik-adik pra-remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang Ethiopia yang pergi ke Yerusalem ini adalah seorang yang ingin merayakan hari raya besar Yahudi. Sebenarnya menurut Keluaran pasal 23, dia bukan bagian dari umat Allah dalam perjanjian lama. Karena dia walaupun melakukan ritual-ritual keagamaan, khususnya agama Yahudi, tetapi dia tidak memenuhi 3 syarat ya dalam kitab Ulangan. Syaratnya itu adalah yang pertama, haruslah ia dibenamkan di dalam air.
Yang kedua adalah bahwa ia harus bersunat. Dan yang ketiga bahwa ia harus mempersembahkan korban bakaran. Karena itu adik-adik, selama dia menjadi umat Yahudi yang dia percaya melalui mendengarkan firman Tuhan dari orang-orang Yahudi yang zaman itu dibuang dari negara Israel, maka ada hal yang membuat Roh Kudus memimpin Filipus dalam perjalanan keduanya melakukan misinya dalam menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel ataupun orang-orang bukan Israel. Roh Kudus memerintahkan Filipus supaya dia bertemu dengan sida-sida ini, sehingga perjalanan sida-sida ketika ke Yerusalem itu tidak menjadi sia-sia. Karena itu Kisah Para Rasul menginformasikan tentang bagaimana Filipus harus bertemu dengan sida-sida ini supaya sida-sida ini dapat diakui, dapat berhak masuk ke dalam kerajaan Allah yang akan datang. Adik-adik yang terkasih, ya, ada 3 hal menarik dari pembacaan kita tentang sida-sida dari Ethiopia ini. Yang pertama adalah bahwa dalam perjalanan sida-sida ini dia membawa kitab yang dijelaskan pada firman Tuhan bahwa dia membawa kitab Yesaya yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang Kristen pada zaman itu. Yang kedua, kerinduan yang sangat besar dari sida-sida untuk membaca kitab suci walaupun dia tidak pahami. Dan hal yang ketiga adalah bahwa sida-sida itu walaupun dia seorang pejabat tetapi ia memiliki kerendahan hati dan bersedia untuk diajarkan oleh orang lain dalam memahami firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, adik-adik pasti pernah melihat atau mungkin diceritakan tentang baptisan. Ya, di gereja kita ada 2 baptisan, yaitu baptisan yang pertama adalah baptisan anak-anak, di mana dilakukan waktu kecil, dan pada saat dibaptis waktu kecil, orang tua berhak dan bertanggung jawab untuk mendidik anak itu sampai dia masuk kepada baptisan yang kedua atau pada saat dia sidi nanti. Nah, karena itu ketika kamu masih kecil, sebelum kamu sidi, kalau kamu dinasehati oleh orang tuamu, kamu bilang hal-hal yang baik oleh orang tuamu, seharusnya kamu tidak menjadi bandel, nakal, ataupun melawan orang tua. Karena itu adalah hak dia dalam firman Tuhan untuk mengajari kamu. Sedangkan baptis dewasa, di mana baptis tersebut haruslah mendapat pengajaran yang benar. Karena itu ketika kamu akan mengikuti sidi, kamu akan diberi pengajaran iman supaya ketika kamu ada di luar sana, ya, kamu mendapat ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kamu bisa menjelaskan tentang iman Kristenmu yang kamu percayai. Supaya apa yang kamu pertahankan itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kamu diharuskan untuk mengikuti kegiatan katekesasi dalam hal pelajaran tentang Alkitab. Baiklah adik-adik, tentang baptisan ini ada artinya, ya, yang diambil dari bahasa Ibrani, yaitu tefila, yang sepadam atau sama dengan bahasa Yunani, yaitu baptiso. Kalian pasti pernah mempelajari ini ketika duduk di bangku SMP, ya. Dan kedua arti ini memiliki
makna yang sama, yaitu yang pertama adalah mencelup, yang kedua membenamkan, dan yang ketiga adalah memasukkan sesuatu ke dalam zat tertentu. Ya, seperti kalau orang merebus telur, itu telurnya harus dimasukkan ke dalam panci, kemudian airnya harus melewati telur itu. Contohnya seperti itu. Nah, kenapa gereja melakukan baptisan, baik secara anak-anak maupun dewasa? Landasannya ada, ya. Landasan orang Kristen dibaptis yang pertama adalah baptisan kudus merupakan titah Tuhan, yang di mana kita dapat membacanya di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dan pada Markus 16 ayat yang ke-16, di situ dipertegas lagi bahwa siapa yang percaya dan mau dibaptis maka akan selamat. Karena kita mau memperoleh keselamatan, maka gereja mengambil sikap ini. Dan hal yang kedua adalah bahwa baptisan merupakan tanda iman seseorang untuk merespon panggilan kasih karunia Allah melalui keselamatan. Jadi tanpa iman, baptisan tidak bermakna apa-apa. Iman adalah tindakan manusia, sedangkan baptisan adalah tindakan Allah. Dan hal yang ketiga, baptisan merupakan tanda orang menerima hidup baru. Ketika dibaptis atau disidi, secara simbolis mengantarkan kita keluar dari dosa kita yang telah kita lepas dan mau hidup seturut dengan kehendak Allah. Oke adik-adik, sebagai anak remaja yang akan mempersiapkan diri kalian untuk mengikuti katekisasi, apakah kalian memiliki kerinduan untuk mengenal Allah dan hidup bertanggung jawab sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah ketika kalian ikut katekisasi itu merupakan ikut-ikutan saja karena teman-teman sudah mengikuti, atau karena itu adalah syarat untuk bisa ke gereja, tidak sekolah minggu lagi, jadi kalian mau mengikuti katekisasi, atau dorongan dari orang tua karena biar cepat-cepat melepas kamu untuk bertanggung jawab sendiri dengan iman dan percayamu. Bagaimana setelah dibaptis atau kamu disidi, kamu tidak atau tidak bisa melakukan firman Tuhan? Ini tanggung jawab kalian dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kerinduan kepada Tuhan dimulai dari memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan. Kemudian kalian harus lakukan seperti apa yang dilakukan oleh sida-sida dari Ethiopia, bahwa walaupun dia tidak mengerti firman Tuhan, dia ingin dibaptis, tetapi dia juga belajar dengan sungguh-sungguh, mau mendengar nasihat dari orang lain, mau mendengar nasihat dari gurunya, mau mendengar nasihat dari pendeta, mau mendengar nasihat dari kakak-kakak yang dapat menjadi contoh dalam keimanan kalian. Supaya apa? Supaya ketika kalian dibaptis atau kalian disidi nanti, kalian mampu berdiri teguh di atas dasar iman yang kuat. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kalian mengikuti baptis atau sidi, maka kalian harus taruh terus kerinduan kamu di dalam hatimu untuk selalu membaca firman Tuhan, supaya kehadiran Tuhan melalui firman Tuhan selalu menolong kalian. Dimanapun kalian pergi, kalian dapat menjadi berkat bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang ada di
sekitar kalian. Oke adik-adik, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kalian dan juga mendatangkan sukacita kepada kalian. Dan kerinduan kalian untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Kak Teni ingin memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ya, apa perbedaan baptis dewasa dan baptis anak-anak? Yang kedua, mengapa sida-sida ini pergi ke Yerusalem? Yang ketiga adalah apa gelar pemimpin negara Ethiopia? Yang keempat, coba kamu sebutkan 3 hal yang menarik dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan perjalanan misi? Silahkan kalian menjawabnya dan berikan kepada kakak sekolah minggumu supaya ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kamu mengerti dapat dijelaskan oleh kakak-kakak sekolah minggu kalian. Nah, untuk mengakhirinya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami supaya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kami. Ini kerinduan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.